Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan materi kinerja bisnis melalui kajian kinerja non-keuangan pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Berikut adalah anggota kelompok 7. Yang pertama ada Mutiara Rahma Putri, yang kedua ada Rani Indriawati, yang ketiga ada Khotimah, yang keempat ada Trias Aulia Rahma, yang kelima ada Widya Nuraini. Dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Karolin, Simorangkir, SEMM. Tujuan dari paper ini adalah untuk membahas mengenai kinerja bisnis melalui kinerja non-keuangan. Analisis kinerja non-keuangan menjadi aspek penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja suatu bisnis. Paper ini menyajikan konsep kinerja, pengertian pengukuran kinerja, dan fokus pada kinerja non-keuangan. Pengukuran kinerja non-keuangan melibatkan pengukuran efisiensi, kualitas, dan waktu dalam berbagai dimensi aktivitas operasional. Tujuan pengukuran kinerja non-keuangan antara lain untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki kompensasi, dan penempatan karyawan, serta mendukung pengembangan dan perencanaan karir. Manfaatnya termasuk evaluasi, kendali, motivasi, perayaan, belajar, dan pengembangan. Sistem pengukuran kinerja non-keuangan melibatkan langkah-langkah seperti mendefinisikan strategi, mengukur, mengintegrasikan, dan meninjau secara berkala. Indikator kinerja non-keuangan mencakup kualitas kerja, produktivitas, pengetahuan pekerjaan, kemandirian, kehadiran, dan lainnya. Dimensi kinerja aktivitas dalam pengukuran non-keuangan mencakup efisiensi, kualitas, dan waktu. Melalui kajian kasus pada usaha Mr. B Parfum Laundry, penekanan diberikan pada kepuasan pelanggan, kualitas layanan, efisiensi operasional, kesejahteraan karyawan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai aspek non-keuangan yang mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Kesimpulannya, paper ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai analisis kinerja non-keuangan yang merupakan alat penting dalam menilai dan meningkatkan kinerja bisnis di luar aspek finansial suatu perusahaan. Berikut adalah latar belakang. Pertumbuhan pesat dalam persaingan bisnis telah mengubah paradigma pemasaran menjadi lebih kompleks. Pemasaran tidak lagi hanya sekedar mempelancar barang atau jasa dari produsen ke konsumen, tetapi juga mencakup strategi bisnis untuk memberikan kepuasan yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja memainkan peran penting dalam mengevaluasi dan mengembangkan strategi, serta dalam memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga meliputi indikator non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, kualitas produk dan jasa, pangsa pasar, dan inovasi produk. Hal ini penting karena bagi perusahaan jasa yang harus menghasilkan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang belum optimal dalam menerapkan standar pengukuran kinerja, seperti kepatuhan karyawan terhadap peraturan. Hal ini dapat menurunkan kualitas kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja non-keuangan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan di perusahaan dengan memberikan acuan untuk evaluasi dan perbaikan secara keberlanjutan. Konsep kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Secara etimologis, kinerja berasal dari kata dasar, "ratja", dan menerjemahkan kata prestasi dari bahasa asing. Kinerja dalam organisasi merupakan indikator berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan alat penting yang memberikan umpan balik kepada manajemen untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta memperbaiki kinerja operasional perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk memfokuskan tujuan organisasi dan strategi melalui pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan dinilai berdasarkan angka dalam mata uang, sementara kinerja non-keuangan lebih fokus pada proses operasional seperti kualitas, kepuasan pelanggan, produktivitas, dan waktu. Kinerja non-keuangan. Pengukuran non-keuangan juga dikenal sebagai ukuran operasional, mengukur kinerja aktivitas secara fisik, bukan dalam satuan mata uang, dan memfokuskan pada aspek kinerja tertentu. Informasi yang dihasilkan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan operasional yang tepat, akurat, dan relevan, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan layanan konsumen, serta mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Alasan penggunaan kinerja non-finansial. Pengukuran non-keuangan dianggap dapat meningkatkan kinerja finansial masa depan dengan membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan mengurangi biaya lebih lanjut. Fokus pada nilai tambah produk dan layanan kepada pelanggan, serta orientasi pada pengukuran kinerja yang berfokus pada konsumen, memungkinkan evaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi.
Banyak perusahaan telah beralih ke pengukuran kinerja non keuangan untuk mengevaluasi strategi kompetitif baru dengan bukti menunjukkan bahwa kinerja non keuangan dapat memperkirakan kinerja keuangan masa depan. Alasan utama adalah bahwa pengukuran non keuangan menyediakan informasi strategis yang sulit ditangkap oleh informasi finansial saja, serta menyelaraskan upaya organisasi dengan tujuan strategis yang lebih luas. Tujuan pengukuran kinerja non keuangan. Menurut Werther pada tahun 1996 menyatakan bahwa penilaian kinerja non keuangan ada beberapa tujuan bagi organisasi dan karyawan yang dinilai, yaitu performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Staffing process division, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Informational inaccuracies and job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. External challenge, yaitu kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, dan kesehatan. Faktor ini biasanya tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga mampu membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan pegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Manfaat pengukuran kinerja non-keuangan. Menurut Ben tahun 2003, menyatakan manfaat dalam pengukuran kinerja adalah yang pertama, evaluasi, yaitu untuk menilai seberapa baik kinerja suatu organisasi. Yang kedua, kendali, yaitu manajer memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa bawahan mereka telah melakukan pekerjaan mereka secara benar. Yang ketiga, anggaran, adalah perangkat mentah untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, motivasi, yaitu para karyawan perlu diberikan target yang signifikan untuk mereka raih, kemudian menggunakan ukuran kinerja termasuk target antara untuk memfokuskan energi para karyawan dan memberikan perasaan telah mencapai sesuatu. Yang kelima, perayaan, yaitu organisasi perlu memperingati prestasi-prestasi yang mereka raih, karena ritual semacam peringatan ini bisa meningkat orang-orang yang ada di dalam tim, memberikan mereka perasaan terikat. Yang keenam, belajar, yaitu merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh organisasi untuk bisa terus berkembang. Yang ketujuh ada pengembangan, yaitu organisasi harus belajar tentang apa-apa yang harus dilakukan berbeda untuk memperbaiki kinerja. Sistem pengukuran kinerja non-keuangan. Menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2005 menyebutkan bahwa implementasi sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum, yaitu yang pertama, mendefinisikan strategi, yaitu strategi yang akan dilakukan dapat membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dari strategi untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Dalam hal ini, manajemen haruslah diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Ketika sistem manajemen dijalankan, manajemen tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Selanjutnya, indikator pengukuran kinerja non-keuangan. Menurut Dassler tahun 2009 menyatakan bahwa indikator dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja, seperti akuransi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, produktivitas, seperti kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Ketiga, pengetahuan pekerjaan, seperti keterampilan dan informasi praktis atau teknis yang digunakan pada pekerjaan. Yang keempat, bisa diandalkan seperti sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas. Kelima, kehadiran seperti sejauh mana karyawan tepat waktu, periode istirahat atau makan yang ditentukan, dan catatan kehadiran secara keseluruhan. Yang keenam, kemandirian, seperti sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan. Dimensi kinerja aktivitas dalam pengukuran kinerja non-keuangan. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2006, ukuran kinerja non-keuangan berhubungan dengan 3 dimensi kinerja aktivitas. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi berfokus pada hubungan input aktivitas dengan output aktivitas. Hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak hotel dalam mengelola fasilitas maupun sarana yang tersedia yang digunakan oleh pelanggan secara tepat guna dan berdaya guna. Indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi pada industri perhotelan antara lain
persentase tingkat hunian atau occupancy percentage, dan persentase hunian ganda atau double occupancy. Menurut Manurung tahun 2005, presentasi ini dapat dihitung dengan cara pertama persentase tingkat hunian. Dengan rumusnya, persen tingkat hunian sama dengan jumlah kamar terjual dibagi jumlah kamar yang disiapkan dikali 100%. Yang kedua, persentase tingkat hunian ganda. Dengan rumus, jumlah tamu dikurang jumlah kamar yang dihuni dibagi jumlah kamar yang dihuni dikali 100. Tingkat produktivitas romboy dapat dihitung dengan cara jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah romboy dalam satuan isi. Turnover internal. Ukuran ini dilakukan untuk menentukan tingkat efisiensi penggunaan kamar kosong. Dengan rumus, turnover internal sama dengan jumlah kamar dikali jumlah hari dikurang jumlah kamar terjual dibagi jumlah tamu yang check out. Lalu yang kedua, kualitas. Kualitas merupakan hal yang paling penting bagi pelanggan, karena pelanggan mengharapkan untuk mendapat apa yang telah mereka bayar. Pengukuran kinerja dan keuangan atas kualitas akan sangat membantu dalam pemeliharaan kualitas. Pengertian kualitas bukan merupakan perbedaan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan apa yang diterima oleh pelanggan. Menurut Davis dalam Yamit tahun 2001, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Indikator-indikator non-keuangan yang dibahas dalam penelitian ini untuk menilai kinerja kualitas meliputi dua elemen. Yang pertama, kepuasan pelanggan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan dewasa ini semakin meningkat dan beraneka ragam sehingga produsen semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara keberkesinambungan adalah syarat mutlak bagi kelangsungan hidup perusahaan sebagai akibat ketidakpuasan pelanggan. Maka perusahaan selalu mengevaluasi dan memantau kinerja kepuasan pelanggan melalui pengukuran non-keuangan, seperti tingkat komplain tamu yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah keluhan pelanggan dengan jumlah kamar yang terhuni. Tingkat kepuasan pelanggan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Tingkat komplain tamu sama dengan jumlah keluhan yang diterima dibagi jumlah kamar yang dipakai. Kepuasan pelanggan menjadi sasaran strategis agar perusahaan dapat tumbuh kembang dan tetap eksis dalam menghadapi perubahan persaingan yang sangat ketat. Indikator pengukuran kinerja berdasarkan dimensi kualitas yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan menjadi petunjuk arah dan mendorong motivasi dan menciptakan langkah kreatif, inovatif yang dapat membentuk keadaan masa depan yang gemilang. 100%. Persentase tingkat putaran karyawan atau TP dapat dihitung dengan cara TP sama dengan jumlah karyawan yang keluar selama satu periode dibagi jumlah rata-rata karyawan selama satu periode dikali 100%. 3. Waktu. Waktu merupakan salah satu dimensi ukuran keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Suatu jasa juga harus mampu memanfaatkan waktu dengan baik untuk melaksanakan proses pelayanan dan harus mempunyai kemampuan untuk menanggapi permintaan dalam aktivitas pelayanan. Ukuran operasional yang dilakukan dalam industri jasa adalah waktu siklus, yaitu waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, terdapat ukuran lain untuk mengetahui rata-rata lama tinggal tamu atau ALOS, yang diukur dengan cara membagi banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang untuk menginap. Menurut Yeti tahun 2003, rata-rata lama tinggal tamu dihitung dengan cara rata-rata tinggal tamu sama dengan jumlah malam tamu yang menginap dibagi jumlah tamu yang datang. Berikut adalah kasus yang digunakan kelompok 7, Mr. B Parfum Laundry, sebuah usaha parfum mandi yang sedang tumbuh mengalami penurunan penjualan yang signifikan baru-baru ini. Tim analisis menemukan bahwa kurangnya variasi produk dan aroma parfum serta layanan pelanggan yang kurang responsif adalah penyebab utama penurunan kinerja. Untuk mengatasi masalah ini, mereka berencana meluncurkan varian baru parfum dan memperkuat tim layanan pelanggan. Namun dalam analisis kinerja dan keuangan, fokus pada aspek seperti retur barang tanpa kerusakan fisik menjadi penting. Tingginya jumlah retur barang menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dan produk yang diberikan, yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Melalui analisis ini, Mr. B Parfum Laundry dapat mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi perbaikan, dan meningkatkan kinerja dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan aspek non-keuangan lainnya. Ini menunjukkan pentingnya aspek non-keuangan seperti kepuasan pelanggan dalam menilai kinerja bisnis. Kesimpulan dari materi ini adalah pengukuran kinerja dan keuangan dalam perusahaan merupakan langkah penting untuk menilai dan membantu dalam menilai kinerja di dalam dan di luar perusahaan. Indikator utama pengukur kinerja dan keuangan seperti kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, kualitas produk dan jasa, keadaan pangsa pasar, dan inovasi produk dan jasa yang baru. Pengukuran kinerja dan keuangan dapat menjadi permasalahan yang ada dalam perusahaan dan memberikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang secara berlanjutan. Pengukuran kinerja dan keuangan juga dapat meningkatkan kinerja karyawan sebagai pengendali seluruh aktivitas perusahaan.